Pernahkah engkau merasa hidup berjalan tidak sesuai dengan harapanmu? Doa sudah dipanjatkan, air mata sudah jatuh, usaha sudah dikerahkan. Namun hasilnya justru berlawanan dengan keinginan. Yang kau minta satu, Allah beri yang lainnya. Yang kau harapkan datang justru pergi. Yang kau jaga sepenuh hati, justru hilang tanpa permisi. Lalu di sudut malam yang sunyi hatimu berbisik lirih, "Ya Allah, mengapa engkau menetapkan ini untukku?" Di titik itulah iman sedang diuji. Bukan tentang seberapa keras usahamu, tetapi seberapa dalam kepercayaanmu kepadanya. Karena sejatinya, kita sering mengira tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Kita menyusun rencana dengan keyakinan penuh. Kita membayangkan masa depan dengan skenario yang indah. Namun kita lupa satu hal. Kita hanya melihat hari ini, sementara Allah melihat seluruh perjalanan. Allah mengetahui luka yang belum kau pahami hikmahnya. Allah mengetahui kegagalan yang sedang menyelamatkanmu dari keburukan yang lebih besar. Allah mengetahui perpisahan yang justru menjaga imanmu. Seringkali takdir terasa pahit di awal. Seperti obat yang getir di lidah tetapi menyembuhkan tubuh. Seperti hujan deras yang merusak rencana perjalananmu. Namun menyuburkan tanah yang kering. Hidup ini bukan tentang selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang belajar percaya bahwa apa yang Allah pilihkan selalu lebih tepat daripada apa yang kita pilihkan sendiri. Jiwa seorang muslim bukanlah jiwa yang tak pernah menangis. Ia tetap bisa rapuh, tetap bisa kecewa. Namun di balik semua itu, ia memiliki keyakinan yang tidak runtuh. Allah tidak pernah salah menetapkan takdir. Ketika doa belum terjawab, itu bukan berarti Allah tidak mendengar. Ketika pintu tertutup, itu bukan berarti Allah menolak. Ketika harapan tertunda, itu bukan berarti Allah lupa. Percayalah, mungkin bukan sekarang kau mengerti. Mungkin bukan hari ini kau memahami. Tetapi suatu saat nanti ketika waktu membuka tabir rahasianya, engkau akan menoleh ke belakang dan berkata, "Ya Allah, sungguh engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku." Karena takdir Allah bukan sekadar tentang hasil akhir. Ia adalah perjalanan pembentukan jiwa. Dan setiap luka, setiap kehilangan, setiap keterlambatan, semuanya sedang mengarahkanku menuju kebaikan yang lebih besar. Inilah tentang percaya, inilah tentang tunduk, inilah tentang yakin sepenuh hati. Takdir Allah tak pernah salah. Allah Maha mengetahui, kita hanya melihat sebagian. Ada satu kelemahan manusia yang sering tak ia sadari, merasa tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Kita menilai sesuatu dari apa yang terlihat. Kita mengukur kebaikan dari kenyamanan. Kita menyimpulkan keburukan dari rasa sakit, padahal hidup ini tidak sesederhana itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, bahwa boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Ayat ini bukan sekadar penghibur hati. Ia adalah prinsip kehidupan. Kita hanya melihat hari ini. Allah melihat hari esok, lusa, dan seluruh masa depan. Kita hanya melihat permukaan. Allah melihat isi, niat, akibat, dan rahasia yang tersembunyi. Seringkali kita menganggap kegagalan sebagai akhir. Padahal bisa jadi itu adalah pengalihan arah. Kita merasa kehilangan adalah musibah terbesar. Padahal mungkin itu perlindungan dari kehancuran yang lebih dalam. Kita kecewa karena pintu tertutup, tanpa menyadari bahwa Allah sedang menutup pintu yang salah, agar kita tidak masuk ke ruangan yang membinasakan. Jiwa muslim yang matang bukanlah jiwa yang selalu paham alasan di balik setiap kejadian. Ia adalah jiwa yang tetap percaya meski belum paham. Bayangkan seorang anak kecil yang menangis ketika ibunya melarangnya bermain api. Ia merasa kecewa. Ia tidak mengerti bahaya di balik nyala kecil itu. Namun sang ibu tahu, bukan karena ingin menyakiti tetapi karena ingin melindungi. Demikian pula takdir Allah. Kadang kita seperti anak kecil yang kecewa. Kita tidak mengerti mengapa hubungan itu harus berakhir, mengapa usaha itu gagal, mengapa doa itu belum terkabul. Kita melihatnya sebagai kehilangan. Allah melihatnya sebagai penjagaan. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi jika doamu dikabulkan persis seperti keinginanmu. Allah tahu apakah jabatan itu akan membuatmu lalai. Allah tahu apakah harta itu akan menjauhkanmu dari sujud. Allah tahu apakah pertemuan itu akan menyeretmu pada luka yang lebih dalam. Dan ketika Allah memilihkan jalan yang berbeda dari rencanamu, itu bukan karena Dia mengabaikanmu. Itu karena Dia lebih tahu batas kekuatanmu. Dia tahu kapasitas hatimu.
Dia tahu mana yang akan mendewasakanmu dan mana yang akan menghancurkanmu. Masalahnya bukan pada takdir, masalahnya seringkali pada cara pandang kita. Kita ingin semua berjalan sesuai kemauan. Padahal hidup seorang hamba adalah tentang tunduk bukan memaksa, tentang percaya bukan mendikte, tentang yakin bahwa skenario Allah selalu lebih sempurna daripada rencana manusia yang penuh keterbatasan. Jika hari ini hidup terasa tidak sesuai harapan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak adil. Mungkin engkau hanya belum melihat gambaran besarnya. Percayalah, tidak ada satupun takdir yang Allah tetapkan tanpa ilmu dan kasih sayang. Tidak ada satupun keputusannya yang lahir dari kesalahan. Semua terukur, semua terencana, semua penuh hikmah, meski belum kita pahami. Ketika takdir terasa menyakitkan, di sanalah iman diuji. Tidak semua takdir datang dengan senyuman. Ada yang hadir bersama air mata. Ada yang mengetuk pintu hidup kita dengan kabar yang meruntuhkan harapan. Di saat seperti itulah iman tidak lagi sekadar ucapan, ia menjadi pilihan. Mudah mengatakan, aku percaya pada takdir Allah ketika hidup berjalan lancar. Namun ketika yang datang adalah kegagalan, kehilangan atau penolakan, keyakinan itu mulai diuji. Hati bertanya, logika menuntut jawaban dan perasaan ingin memberontak. Di titik itu, seorang muslim dihadapkan pada dua jalan. Berprasangka buruk atau berhusnuzan. Takdir yang menyakitkan bukan tanda Allah membenci. Justru seringkali ia adalah tanda bahwa Allah sedang membentuk. Emas tidak menjadi murni tanpa dibakar. Besi tidak menjadi kuat tanpa ditempa. Jiwa tidak menjadi dewasa tanpa ujian. Lihatlah kisah para nabi. Hidup mereka bukan tanpa luka. Mereka adalah manusia pilihan, namun jalan hidup mereka penuh cobaan. Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun dan kehilangan harta serta keluarga. Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Musa harus menghadapi penguasa zalim sebelum melihat kemenangan. Yunus pernah berada dalam gelapnya perut ikan, sendirian dalam penyesalan. Apakah itu berarti Allah tidak mencintai mereka? Justru sebaliknya. Ujian mereka adalah bagian dari rencana besar yang akhirnya mengangkat derajat mereka. Begitu pula dengan kita. Rasa sakit bukan selalu hukuman, kadang ia adalah pendidikan, kadang ia adalah penyucian, kadang ia adalah cara Allah menarik kita kembali agar lebih dekat kepadanya. Bukankah seringkali saat hidup nyaman kita lalai, salat terburu-buru, doa terasa formalitas, hati sibuk mengejar dunia, namun ketika masalah datang kita sujud lebih lama, kita menangis lebih tulus, kita memanggil nama Allah dengan lebih sungguh-sungguh. Ujian membuat kita sadar bahwa kita lemah. Dan kesadaran akan kelemahan itulah yang melahirkan ketergantungan kepada Allah. Takdir yang pahit mengajarkan kesabaran. Kesabaran melahirkan kedewasaan. Kedewasaan melahirkan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan menuntun pada ketenangan. Mungkin hari ini engkau merasa hidup tidak adil. Doa belum dijawab. Impian belum tercapai. Hati masih terasa berat. Namun jangan lupa, Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata hambanya. Tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada tangis yang tak tercatat. Tidak ada kesabaran yang tak diganjar. Iman bukan berarti tidak merasakan sakit. Iman berarti tetap percaya di tengah rasa sakit. Iman berarti berkata, ya Allah, aku tidak mengerti sekarang, tetapi aku yakin Engkau sedang menyiapkan yang terbaik. Karena pada akhirnya, bukan kenyamanan yang membesarkan jiwa, tetapi kepercayaan di tengah badai. Dan di sanalah nilai seorang hamba terlihat. Bukan saat ia tertawa dalam kelapangan, tetapi saat ia tetap yakin dalam kesempitan. Hikmah di balik penundaan dan kehilangan. Ada doa yang langsung dikabulkan, namun ada pula doa yang terasa menggantung di langit, seakan belum mendapat jawaban. Ada harapan yang hampir tergenggam, namun tiba-tiba terlepas. Ada rencana yang sudah disusun rapi, namun runtuh sebelum dimulai. Disitulah manusia sering goyah. Kita mengira penundaan adalah penolakan. Kita mengira kehilangan adalah akhir dari segalanya. Padahal dalam banyak keadaan yang tertunda bukan ditolak, hanya sedang dipersiapkan. Yang hilang bukan direnggut tanpa makna, hanya sedang diganti dengan sesuatu yang lebih baik meski belum terlihat. Allah tidak pernah tergesa-gesa. Waktunya selalu tepat. Seringkali kita ingin hasil sekarang juga. Kita ingin jawaban instan. Kita ingin bahagia tanpa menunggu. Namun Allah mendidik jiwa dengan proses.
Karena jiwa yang matang tidak lahir dari kecepatan, tetapi dari perjalanan. Penundaan mengajarkan kesabaran. Kesabaran mengajarkan pengendalian diri. Pengendalian diri menguatkan iman. Mungkin jika apa yang kau minta diberikan setahun yang lalu engkau belum siap menjaganya. Mungkin jika impian itu terwujud terlalu cepat, hatimu belum cukup dewasa untuk mengelolanya. Allah tahu kapan waktu terbaik, bukan hanya apa yang terbaik. Begitu pula dengan kehilangan. Kehilangan terasa seperti kehampaan. Namun seringkali ia adalah ruang kosong yang sengaja Allah ciptakan agar diisi dengan sesuatu yang lebih baik. Terkadang Allah mengambil seseorang dari hidupmu karena Dia tahu orang itu akan menghambat pertumbuhanmu. Terkadang Allah menggugurkan rencanamu karena Dia ingin menyelamatkan arah hidupmu. Kita hanya melihat apa yang pergi. Allah melihat apa yang akan datang. Bayangkan jika setiap keinginanmu dikabulkan tanpa saringan. Setiap orang yang kau inginkan tetap tinggal, meski ia tidak baik untukmu. Setiap ambisi tercapai, meski ia menjauhkanmu dari Allah. Bukankah itu justru berbahaya? Kasih sayang Allah tidak selalu berbentuk pemberian. Kadang ia berbentuk penahanan, kadang ia berbentuk pengalihan, kadang ia berbentuk penggantian yang belum kita sadari nilainya. Ada orang yang gagal dalam satu pekerjaan, lalu justru menemukan jalan rezeki yang lebih luas. Ada yang gagal dalam satu hubungan, lalu Allah pertemukan dengan pasangan yang jauh lebih menenangkan. Ada yang tertunda cita-citanya, lalu menyadari bahwa takdir Allah membawanya pada tujuan yang lebih mulia. Semua itu tidak terlihat saat kejadian berlangsung. Hikmah seringkali baru dipahami setelah waktu berlalu. Karena itu, jangan terlalu cepat berputus asa hanya karena doa belum terjawab. Jangan terlalu larut dalam sedih hanya karena sesuatu hilang. Bisa jadi yang tertunda sedang dipersiapkan. Bisa jadi yang hilang sedang diganti. Tugas kita bukan mengetahui seluruh rahasia takdir. Tugas kita adalah menjaga keyakinan. Yakin bahwa setiap penundaan ada maksudnya. Yakin bahwa setiap kehilangan ada gantinya. Menjadi hamba yang tenang karena percaya sepenuhnya kepadanya. Pada akhirnya, hidup bukan tentang mengendalikan semua keadaan. Hidup adalah tentang belajar berserah tanpa kehilangan usaha, tentang berjalan dengan ikhtiar, tetapi hati tetap bertumpu pada Allah. Inilah makam ketenangan yang sesungguhnya. Ketika hati tidak lagi gelisah oleh hal-hal yang berada di luar kendali, ketika jiwa memahami bahwa tugasnya adalah berusaha, dan hasilnya adalah wilayah Allah, seorang muslim yang benar-benar percaya bahwa Allah tahu apa yang terbaik tidak akan mudah hancur oleh keadaan. Ia boleh bersedih, tetapi tidak putus asa. Ia boleh kecewa, tetapi tidak berburuk sangka. Ia boleh menangis, tetapi tetap bersujud. Karena ia tahu, setiap takdir yang Allah tetapkan telah melalui ilmunya yang sempurna dan kasih sayangnya yang luas. Percaya pada takdir bukan berarti pasif, bukan berarti menyerah tanpa usaha, justru sebaliknya. Ia tetap berikhtiar maksimal, karena itu bagian dari ketaatan. Namun setelah berusaha, ia tidak membiarkan hatinya tersiksa oleh hasil. Jika berhasil, ia bersyukur. Jika gagal, ia bersabar. Jika tertunda, ia menunggu dengan yakin. Hidup seperti ini melahirkan ketenangan yang tidak mudah goyah. Ketenangan yang tidak bergantung pada situasi. Ketenangan yang lahir dari keyakinan. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketenangan bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena hati yakin ada Allah yang mengatur segalanya. Bayangkan seseorang yang berjalan di tengah badai, tetapi ia tahu ada pelindung yang tak terlihat menjaganya. Ia tetap merasakan angin dan hujan, tetapi hatinya tidak panik. Ia percaya tidak akan dibiarkan tenggelam. Begitulah seorang hamba yang yakin pada takdir Allah. Ia tidak iri pada jalan orang lain, karena ia percaya setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing. Ia tidak membandingkan hidupnya secara berlebihan, karena ia tahu Allah menulis cerita yang berbeda untuk setiap jiwa. Ia tidak memaksakan sesuatu yang jelas-jelas bukan miliknya, karena ia yakin apa yang memang ditakdirkan untuknya tidak akan tertukar. Ketika keyakinan ini tumbuh, hati menjadi ringan. Beban ekspektasi berkurang. Kecemasan terhadap masa depan mereda. Ia menjalani hidup dengan lebih lapang. Dan yang paling indah, ia mulai melihat takdir bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat perjalanan. Apapun yang datang, ia sambut dengan kalimat yang penuh makna. Ini pasti ada kebaikannya. Mungkin tidak hari ini ia mengerti. Mungkin tidak sekarang ia melihat hikmahnya. Tetapi ia yakin suatu saat nanti,
semua akan tersambung menjadi cerita yang utuh. Menjadi hamba yang tenang bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi memiliki hati yang tidak runtuh karena ujian. Hati yang yakin bahwa setiap langkah sudah dalam pengawasan Allah. Percaya yang menenangkan. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang selalu memahami setiap detail rencana Allah. Tidak semua rahasia takdir akan dibuka di dunia ini. Tidak semua luka akan langsung dijelaskan hikmahnya. Tetapi seorang Muslim tidak menunggu semua jawaban untuk tetap percaya. Ia belajar yakin sebelum mengerti. Ia belajar tenang sebelum semuanya jelas. Karena iman bukanlah hasil dari logika yang lengkap, melainkan buah dari hati yang berserah. Mungkin hari ini ada beban yang masih kau pikul. Ada doa yang belum terjawab. Ada kehilangan yang masih menyisakan ruang kosong. Namun jangan biarkan semua itu meruntuhkan keyakinanmu. Ingatlah, Allah tidak pernah keliru memilihkan jalan bagi hambanya. Jika sesuatu itu baik untukmu, Allah akan mendekatkannya, meski seluruh dunia mencoba menghalangi. Dan jika sesuatu itu buruk bagimu, Allah akan menjauhkannya, meski hatimu begitu menginginkannya. Bukankah itu bentuk kasih sayang yang luar biasa? Hidup akan terasa lebih ringan ketika kita berhenti memaksa takdir dan mulai mempercayainya. Ketika kita berhenti mempertanyakan, mengapa ini terjadi? Dan mulai berkata, "Ya Allah, aku yakin Engkau sedang menyiapkan yang terbaik, karena suatu hari nanti, entah di dunia atau di akhirat, Engkau akan melihat dengan jelas bahwa tidak ada satupun keputusan Allah yang sia-sia, tidak ada satupun air mata yang tak bermakna, tidak ada satupun kegagalan yang tanpa arah. Semua sedang menuntunmu, semua sedang membentukmu, semua sedang mengantarkanmu menuju kebaikan yang lebih besar. Maka berjalanlah dengan hati yang yakin, berusahalah dengan sungguh-sungguh, dan berserahlah dengan penuh percaya. Sebab takdir Allah tak pernah salah,